Halo Budum, selamat datang kembali di Bacotan KB. Karena gua ngerasa waktu gua itu cuma satu hari di hari Senin, jadi gua akan manfaatkan hari Senin ini untuk ngonten sebanyak-banyaknya sebelum gua ke playoff dan GR atau Gladi Resik. Jadi emang hari Selasa itu sampai hari Minggu gua bakal full di tempat playoff, sehingga makanya gua bener-bener merangkum lah ya, gampangnya gue bilangnya merangkum di Bacotan KB kali ini. Dan gua kemarin kan udah bilang ada 3 tim yang bakal mendapatkan tiket ke M5 langsung ya, direct dulu nih. Dari Malaysia, dari MCC ya kan, sama Kambodia juga. Pemenang dari Kambodia itu direct langsung menuju ke M5. Runner up dari MPL Malaysia atau juara keduanya dari MPL Malaysia dan juga MCC season yang kedua itu bakal menuju ke wildcard. Nah, makanya wildcard ini sekarang kayak udah mulai agak-agak lengkap nih timnya. Tinggal menunggu dari ya mungkin beberapa perwakilan, salah satunya Cina dan juga MENA. Karena runner up MENA udah pasti bakal langsung dapat tiket wildcard untuk M5. Seperti biasa gue bakal mulai dari Malaysia terlebih dahulu. Dan sesuai dengan apa yang gue bacotin waktu kemarin ya kan, Five Brother House, kalau Homeboys itu 55-45 ya kan secara handicap. Dan memang kejadiannya di Grand Final 4 untuk Homeboys, 3 untuk tim SMG. Tapi gua cukup melihat ya, emang tim SMG ini baru nemuin celah Homeboysnya itu pas udah mulai agak-agak sedikit terlambat. Karena yang gua lihat mereka coba buat main agresif di early game dengan nabrak team fight ya kan. Di game yang pertama terlihat banget lah, gamenya 19 menit. Mereka early-nya unggul banget, tapi mereka ya harus kandas di game yang pertama. Karena seperti yang gue bilang juga di video sebelumnya, kalau memang Homeboys ini identik banget dengan tim yang kuat team fight. Makanya gak heran sih, mereka emang bener-bener memperkuat lini late gamenya. Team fightnya mereka sangat-sangat flawless dan mereka tidak ada kesalahan di late game. Alhasil Homeboys menangin game yang pertama. Game yang kedua diajak team fight dari awal game, ya kan. Ini yang gue lihat gameplay dari Homeboys lebih statis di game yang kedua melawan SMG. Tapi memang gue harus akuin untuk urusan team fight Homeboys dia power banget. Mulailah celahnya terbuka pada game yang ketiga ketika tim SMG menggunakan Kaja atau membawa Kaja. Mereka di sini memainkan metode pick off. Mereka tahu kalau Homeboys ini kuat ketika tim fight berlima. Makanya mereka shutdown satu-satu, mereka makan satu-satu sebelum adanya tim fight besar. Dan gue ngerasa Kaja, Chow, apapun itu hero pick off lah, terutama hero pick off dari tim SMG, ini bener-bener bisa bikin mereka lead sampai poin 3 sama. Kejadian tersebut terjadi di game yang ketiga, kelima, dan juga yang keenam. Hingga pada akhirnya untuk di game yang ketujuh, wah ini Miko dengan hero Kufranya ternyata nggak mampu untuk membuahkan setup yang manis gitu kan buat Sasa dan kawan-kawan. Sehingga kenyataannya ya mereka harus kalah gitu loh. Early game Martis snowball banget dari Chibi. Ya kayak udah gak heran gak sih, dari season 11 juga Chibi ini powernya Martis, Leomord, pokoknya hero-hero yang fighter, hero-hero yang nabrak, dan hero-hero yang bisa menimbulkan efek snowballing serta memberikan pressure dari awal game hingga ke mid game. SMG tetap akan ada di wildcard untuk M5 World Championship. Tapi lagi dan lagi, dia harus kualifikasi ulang, dia harus group stage dulu, dia harus playoff dulu, dan menang di babak playoff. Walaupun sebagai tim tuan rumah, yang gue lihat dari tim SMG ini adalah mereka itu tinggal memperkuat atau mempergalak early gamenya. Karena dari yang gue lihat ketika mereka berhadapan sama Homeboys, mereka tuh selalu kesulitan sama early game yang dimana Homeboys tuh leading terus-terusan. Mereka nggak bisa mengandalkan late game moment, mereka juga nggak bisa mengandalkan ya movement beresiko late game. Karena emang mereka nemuin celah lawan Homeboys aja main pick off. Sementara di wildcard mereka akan bertemu dengan tim yang berbeda-beda. Contohnya aja deh, For Miracle Esports, mereka pinter banget buat kiting. Ketemu sama metode pick off, loh yang kiting ini bisa lebih kacau nantinya. Mereka bisa ngerelain satu pemainnya, habis itu mereka bakal setup ulang, nungguin 5 pemainnya lagi. Atau bahkan mereka jangan-jangan nabrak balik ketika teman-teman SMG nggak ready untuk ultimate-nya. Makanya menurut gua Homeboys ini bagus banget mereka dapetin tiket langsung ke M5. Karena kalau ke wildcard dulu, mereka tuh kuat banget di team fight. Sementara banyak banget tim-tim yang dari wildcard ini kuatnya malah di kiting. Jadi pas team fightnya udah keluar semua source skill, baru dibalikin. Nah itu tuh serem banget tuh. Contohnya kayak yang tadi gue bilang, For Miracle Esports, atau bahkan tim-tim lainnya yang udah ada di wildcard, termasuk Imperio salah satunya. Lalu menangnya tim SMG dengan late game moment ya kan, di atas menit 20, di atas menit 21. Itu menandakan bahwa memang tim SMG ini adalah tim yang sangat-sangat reliable sekali dengan Sasa. Kalau di tim Indonesia mungkin kita ambil contoh, tim SMG ini kayak dewa banget ya kan, kayak dewa United Esports. Mereka tuh bener-bener ya udah
mainnya tuh maunya nungguin si gold lanernya jadi duluan, gak mau ngambil gerakan-gerakan beresiko. Ketika udah mulai masuk late game, baru mereka coba ambil resiko dengan Sasa sebagai tombak utamanya. Kalau kita ngomongin Trisula, ya Sasa tuh tengah Trisulanya yang paling ujung gitu loh, yang paling kuat, yang paling tajam buat nusuknya. Sementara ya itu dia tadi yang sempat gue bilang, Miko ini powernya tuh ada di pick off ternyata. Ketika dia dikasih hero yang set up banget, contohnya ya let's say kayak Kufra, Grok salah satunya juga, ini jatuhnya dia bener-bener flop banget. Dan gue ngerasa Miko butuh lebih banyak lagi percobaan-percobaan hero dengan pick off atau bahkan mungkin dengan healer. Karena ketika kita berbicara ya ini god laner men yang tombak utamanya, ya berarti hero healer ini dibutuhin banget untuk teamfight dan ngebantu gold lanernya biar dia lebih sustain dalam teamfight berlima. Tapi ya congratulations sekali lagi buat Homeboys dan SMG, walaupun memang nasib dan jalurnya berbeda ya. Tim SMG lewat wildcard, Homeboys dia langsung di M5. Tapi Homeboys bener-bener menjalankan tugasnya, early snowball, teamfight kuat, itu karakter Homeboys. Selanjutnya kita beralih ke Kambodia. Wah bener aja nih, Kambodia ternyata Siusun yang menjadi perwakilan dari Kambodia. Dan emang seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa junglernya MP The King memang menggunakan metode beberapa kali tank jungler. Bahkan sampai-sampai sempat munculin Karina loh di game yang ke-6. CFU Gaming juga memberikan perlawanan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan gue expect-nya dari game yang keempat, game yang kelima itu sebenarnya game punya mereka. Mereka leading banget, mereka punya semua objektif, Lord juga didapatkan. Tapi di game yang kelima sih mungkin paling parah ya. Tiba-tiba ada satu momen blunder. Pas mereka tuh ternyata mau nge-push ke area mid lane, ada satu orang yang tertangkap explainernya Benedetta. Dan itu membatalkan push yang dilakukan sama CFU Gaming hingga comeback mulai terjadi. Emang terciptanya comeback itu banyak alasannya sih. Tapi kalau misalkan emang bisa direset secepat mungkin, kebetulan CFU Gaming bisa gitu loh untuk reset secepat itu. Di game yang ke-6 mereka menangin gamenya dengan 19 menit. Tapi di game yang ke-7, wah ini nih, gue gak tahu kenapa ya, game ke-7 itu tuh tim yang menangin game pertama rata-rata tuh bakal pegang lagi kendali game yang ke-7. Dengan permainan yang tiba-tiba agresif, dengan permainan yang tiba-tiba all out ya kan. Early agresifnya Siusun itu emang udah ketakar lah dari game yang pertama, game yang ketiga, dan memang sampai game yang ke-7 gitu loh. Karena memang mereka sering banget untuk menangin early game. Tempo mereka juga sangat-sangat cepat. MP The King juga beberapa kali mainnya Baxia full ya kan, nabrak terus, rotasi terus. Bener-bener kayak gak kasih nafas sama sekali, gak kasih kendor sama sekali buat CFU Gaming. Dan CFU Gaming dengan coachnya yang kabarnya dari Cina, ini ternyata mengubah strategi ketika sudah mulai ada di Grand Final. Mereka lebih berfokus sama membawa meta-meta yang seperti pick over, terus juga hero-hero area of effect. Ada juga mereka sempat bawa Hilda tapi menang karena emang kebetulan lawannya Joy. Jadi early agresifnya benar-benar dipatahin dari Siusun. Tapi CFU Gaming yang notabene mereka itu flawless dengan hero healernya, meta UB-nya, ternyata ketika di Grand Final mereka tidak berfokus sama metode UB tersebut, melainkan mereka membawakan beberapa kali hero-hero yang memang sangat kuat untuk teamfight. Untuk Siusun emang mereka nggak ada identifikasi kalau mereka bawain UB strat sih, karena emang mereka rata-rata bawanya Kaja, Kufra, Minotaur mungkin salah satu hero yang notabene ada healnya. Tapi kebetulan emang mereka nggak fokus di hero healernya, mereka fokus di hero utility teamfightnya. Efek CC, efek pick off, atau bahkan area of effect yang besar, mini stun atau segala macamnya, hero-hero setup, itu yang kadang jadi senjatanya dari Siusun. CFU Gaming dengan teamfight 5-nya yang kadang crowded dan bagus banget, mereka sekarang tidak membawa healer. Jadi mereka untuk diajak teamfight jangka panjang itu nggak sepower ya Siusun, yang dimana Siusun udah sering gitu loh dengan teamfight panjang non healer. Nah CFU Gaming ini biasanya kalau teamfightnya jangka panjang mereka bawain hero-hero healer. Tapi ada satu kesimpulan yang bisa gue tarik kali ya setelah pertandingan dari CFU Gaming melawan Siusun, yaitu adalah Cloud. Kalau teman-teman sadar, Siusun dari 7 game yang mereka mainkan itu mereka nggak main sama sekali Cloud. Berbeda dengan CFU Gaming dari 7 pertandingan mereka bawa 6 kali Cloud. Nah ini gue mau refer sebuah kesimpulan bahwa memang Cloud ini di MPL Malaysia, di MPL Kambodia, atau bahkan di MCC Season 2 sekalipun, gue lihat gak begitu power. Makanya
gue malah ngeliatnya Ixia loh tiba-tiba yang power banget, karena sering banget di pick nih di 3 region ini. Dan yang gue lihat ini akan sedikit connecting sama MPL Playoff Indonesia. Karena gue kenapa ngomongin MPL Playoff Indonesia, karena minggu ini Cloud itu banyak banget hero powernya untuk semua tim, ya kan. Kayaknya semua tim rata-rata pemain Cloud gold lanernya. Tapi untuk Ixia gak semua tim bakal bawain Ixia, dan itu yang mungkin harus diperdebatkan gitu loh, untuk melihat referensi data sekarang yang dimana Kambodia aja bawa Cloud menangnya chance-nya kecil banget. Di tempat lain bawa Cloud malah nggak sampai grand final. Dan sementara Siusun ketika sekarang itu emang metanya hero-hero kritikal, mereka malah bawain yang DPS pasti juga, kayak Beatrix yang emang bawain Hasklaw dan Kari yang jadi tanker killer. Sehingga dari referensi data ini gue ngelihat oke, Siusun mau menunjukkan sesuatu bahwa Cloud itu sudah tidak sepower itu. Dan mereka menjawab hal tersebut dengan memenangkan MPL Kambodia. Sehingga membuat oke, kayaknya kita udah mulai ada sedikit pengalihan nih. Kalau emang nanti Cloud di-pick, kayaknya solusinya masih banyak. Masih ada Brody, Beatrix, Kari. Sehingga ya mungkin kedepannya karakteristik dari beberapa tim Indonesia ini gak boleh fokus ke Cloud juga. Dan thanks to MPL Kambodia karena sudah menyadarkan kita dengan data yang real di lapangan. Sementara untuk Siusun, power mereka itu ada di setup dan moment. Itu dua kata yang berkaitan banget sama siapa? Sama tim SMG. Kebetulan Siusun gak bakal ketemu sama tim SMG, tapi ada kemungkinan mereka bakal ketemu sama Homeboys. Dan ini yang harus diperhatikan bahwa memang Kambodia gua rasa ini lagi keras-kerasnya banget nih. Mereka lagi bener-bener kompe-kompenya banget. Siusun yang tidak terduga-duga ya kan, udah lama banget gak ikutan M-Series, gak ikutan turnamen-turnamen internasional. Mereka yang jadi perwakilan dari Kambodia sekarang. Homeboys perwakilan baru dari Malaysia. Mereka minim akan pengalaman, tapi gak masalah, ada Indo cuy. Dan untuk Siusun, karena mereka ada MP The King, mungkin itu yang akan membedakan sedikit, karena junglernya ya lagi dan lagi dari PH. Tapi untuk CFU Gaming nice try banget, karena gua rasa mereka udah sangat-sangat apesnya 2 kali sih. MSC gak lolos, terus M-Series juga gak lolos, ya kan. Mereka jadi runner up 2 kali, tapi mereka punya karakter gameplay, mereka punya warna. Cuma sayang banget pas lagi di grand final mereka tidak menunjukkan warna tersebut. Terakhir yang paling seru sih, MCC Season 2 ini. Oh man, game 7-nya 30 menit coy. Dan gue kaget banget sih, The Vault awalnya unggul 3-0 teman-teman. Tiba-tiba Umbrella Squad menyusul dengan skor 3-sama. Hampir reverse sweep. Kenapa gue bilang hampir reverse sweep? Ya karena hampir 4-3 dengan keadaan 3-0 di comebacknya jadi 3-4 gitu loh. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian gue dari The Vault, walaupun mereka menjadi juara dari MCC season yang kedua. Tapi disclaimer dulu teman-teman, gue bakal tetap bilang in the end of the day The Vault juara, The Vault ke M5. Tapi kesimpulan yang mau gue kasih ke teman-teman adalah di upper bracket Umbrella Squad menang terhadap The Vault 2-1. Sementara di grand final Umbrella Squad kalah atas The Vault 4-3. Kalau dihitung-hitung match mereka saling ketemu satu sama lain 5-5, ya kan? 5 sama nih skornya. Jadi perwakilan dari MCC season 2 ini sama-sama kuat. Gue ngomongin wildcardnya dulu, yaitu adalah Umbrella Squad. Ini adalah pertama kalinya Umbrella Squad hadir di wildcard. Dan menurut gue wildcard pertama M5 ini yang ada di M-Series, untuk pertama kalinya kartu liar ini ada, ini bakal jadi wildcard yang keras banget. Kenapa gue bisa bilang begitu? Umbrella Squad itu ada 2 sosok yang perlu dikhawatirkan. Yang pertama gold lanernya, yang kedua mid lanernya. Untuk gold lanernya, dia laning kuat, dia hero pool juga luas, dia bawain Ixia, dan Ixianya dia ini menang terus rata-rata. Untuk mid lanernya, nah mid lanernya nih pool hero-nya yang kadang bikin element of surprise dari Umbrella Squad itu sendiri. Sering bawain Gord, Novaria, bahkan waktu kemarin gue bilang Gusion tiba-tiba muncul cuma di Umbrella Squad. Makanya dia tuh gak berpatok pada hero meta, tapi mereka tuh berpatok pada hero power. Ixia mungkin ya meta gitu loh, karena emang sempat di-buff. Tapi kalau misalkan gak power ya percuma. Dan kebetulan mereka membawakan Ixia dengan sangat-sangat luar biasa. Makanya untuk yang nanti ketemu sama Umbrella Squad di wildcard sih harus siap-siap sama high ground defense dari tim asal Rusia ini, yaitu adalah Umbrella Squad. Gue ngerasa Umbrella Squad ini kayak apa ya, kalau kita boleh kasih title, dia tuh kayak tembok Rusia gitu loh. Dia tuh bener-bener yang susah banget dijebolin defense-nya. Bahkan sampai lawannya The Vault itu harus menang per 30 menit di game yang ke-7. Kebalikannya sama Umbrella Squad, The Vault kuat banget early game-nya. Tempo teamfight mereka flawless banget, snowballing selalu mereka dapatkan, experience gak bohong, pengalaman gak bohong.
tapi cara endgame mereka ini bener-bener banyak banget PR-nya. Dan gue ngerasa, wah ini Dustvolt emang juaranya teman-teman. Dia langsung direct ke M5. Tapi satu permasalahan dari Dustvolt, kalau mereka ketemu sama tim yang high ground defense-nya kuat, let's say kayak Dewa United Esports, atau let's say Onyx, atau ya kalau misalkan kita ngomongin tim MPL Indonesia ya, RRQ ya kan, kalau kita ngomongin high ground defense atau bagaimana cara bertahan di late game, ini gue ngerasa Dustvolt bakal bahaya banget. Let's say ternyata Dustvolt ketemu sama Siusun, gue bakal bilang Dustvolt mungkin bakal leading early-nya. Tapi kalau ngomongin endgame nih Siusun bakal lebih kuat untuk defense, sehingga Dustvolt kayaknya bakal kesulitan untuk menembus pertahanan tersebut. Tapi nih ya, ada poin plusnya. Yang menurut gua Dustvolt ini ada powernya, itu ada di roamernya. Dustvolt kalau bawain hero support, mereka tuh mainnya bener-bener super agresif. Sawo, masih ingat gak Selena waktu zaman M3 kalau nggak salah? Sawo ini juga pool hero-nya luas banget, dan menurut gua dia bisa jadi power spike utama dari Dustvolt. Kontrol permainannya bagus, dia juga yang kadang jadi playmaker. Mau itu main Digi, mau itu main Hilda, dia kadang yang jadi tombak utamanya. Tapi gue ngerasa, ya lagi dan lagi, yang namanya tim itu tetap perlu yang namanya winning condition. Sehingga winning condition dari Dustvolt ini ketika dia dapatkan, harus mereka cari solusinya juga untuk endgame. Karena permasalahan utama mereka adalah di endgame, lagi dan lagi mereka selalu kesulitan lawan tim yang pinter untuk defense di high ground. Sekalipun itu Umbrella Squad, ketika ketemu sama Gord, mereka juga kesulitan banget untuk jebolin pertahanan dari Umbrella Squad. Dan cukup sekian kayaknya untuk Bacotan KB hari ini teman-teman. Kayaknya untuk beberapa video yang kalian harap-harapkan, sabar dulu karena itu masih proses. Dan sampai jumpa lagi di Bacotan KB selanjutnya. Kayaknya gue harus ada sesuatu yang berbeda di Bacotan KB kali ini. Salam bacot.